Di antara hikmah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita hijrah ke kota Madinah. Kita sudah mengetahui bersama bahwa di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasul, kitab-kitab samawi dalam Taurat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar bahwa Nabi akan hijrah ke Thaibah, yaitu Madinah atau Yathrib pada saat itu. Sehingga orang-orang Yahudi berlomba-lomba mereka mendatangi kota Madinah yang dulu namanya belum Madinah. Karenanya tidak heran kalau ratusan tahun bahkan sebelum lahirnya Rasulullah di Madinah sudah banyak orang Yahudi. Karena mereka menunggu-nunggu Nabi akhir zaman seperti yang diinfokan di dalam kitab Taurat. Dan mereka mengkaji kitab Taurat, mempelajari sifat Nabi Muhammad SAW, dan mereka sangat kenal betul dengan Rasulullah SAW. Ada satu yang unik, bahwa orang-orang Madinah itu kemudian beriman kepada Nabi, mereka menyiapkan tempat untuk Nabi, adalah bahwa orang-orang Yahudi, Allah sebut di Al-Quran itu, dulu orang-orang Yahudi sering kali bermasalah dengan penduduk Madinah, penduduk asli setempat dengan Yahudi yang notabene mereka sebagai pendatang. Bahkan tidak sering mereka cekcok, bahkan perang. Dan orang Madinah ini ahlul harb wasilah, mereka ahli dalam strategi menggunakan senjata. Karenanya Yahudi selalu sering kali kalah. Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya konon dulu orang-orang Yahudi Khaybar mereka cekcok dan bertempur dengan orang-orang Ghatafan, orang-orang Arab Madinah pada saat itu. Yang tentunya Yahudi selalu kalah. Namun dikatakan fa'adat Yahud bihadad du'a. Yahudi tidak puas dengan pertempuran dan mereka bertempur lagi. Namun pada pertempuran berikutnya orang Yahudi membaca doa khusus untuk memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana isi doa itu? Isi doa itu wagalu inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa tansuruna alaihim. Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Yahudi itu ketika mereka berhadapan kembali dengan musuh mereka, yaitu bangsa Ghatafan, penduduk Arab Madinah, mereka berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu bihaqqi, demi kemuliaan an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, demi kemuliaan, demi kedudukan, demi keistimewaan Nabi yang ummi, yang kau janjikan kepada kami akan engkau utus dia di akhir zaman. Ya Rabb, berikanlah kami kemenangan demi kehebatan Nabi itu. Begitu. Ya, jadi Yahudi ini bertawassul dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah terjadi peperangan, fakanu idzal taqaw da'u bihadzal du'a fahazamu Ghatafan. Kalau mereka bertempur, mereka baca doa ini, Ghatafan hancur. Mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Allah berikan mereka kemenangan karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tapi falamma bu'ithan Nabi, kata Ibn Abbas, ketika Nabi diutus, Nabi datang ke kota Madinah, kafaru. Mereka justru kufur, tidak percaya kepada Rasulullah SAW, bahkan melawan dan berperang kepada Rasulullah SAW. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya. Jadi firman ini turun karena Yahudi itu. Firman Allah yang di surat Al-Baqarah bunyinya, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Yang dikatakan wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Konon Yahudi dulu mereka selalu memohon kemenangan kepada Allah melawan orang-orang Ghatafan pada saat itu dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang orang yang sudah mereka kenal Nabi Muhammad SAW, kafaru bih, mereka justru kufur kepada beliau. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah melaknat orang-orang yang kafir. Hikmah yang sangat luar biasa, selain orang Madinah jadi mengenal Rasul SAW sedikit banyaknya, tapi kita lihat bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Yahudi yang notabene mereka bukan umat Nabi Muhammad dan bahkan Rasulnya belum lahir,
tapi jadi sebab doa mereka diijabah karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita umatnya yang disayang sama Rasulullah SAW?